Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Atau mungkin ada yang belum tidak bisa sarapan pagi? Alhamdulillah ya, semuanya sudah sarapan. Baik. Sebelum kita belajar, ya, Pak Guru informasikan bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangan ekonomi di era digital. Namun sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ingin meminta kepada anak-anakku semua untuk mengawali kegiatan belajar kita dengan doa. Mudah-mudahan dengan kita memanjatkan doa, Allah senantiasa memberikan kita kemudahan baik di dalam menerima maupun penyampaian pembelajaran pada pagi hari ini. Minta tolong ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya. Ya, mulai warga. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anakku. Ya, mudah-mudahan hari ini semuanya bisa masuk. Baik, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Pak Guru ingin mengecek kehadiran untuk anak-anakku di kelas 9A. Ya. Kita mulai dengan nama yang pertama, Abdul Rashid Jailani. Ainul Mardiah, Anggri Aulia, Apriandi, Arpin Ratmaja Putra, Dewi Antika, Dapin Kaisar Alfaril, Duyufullah Aditya Akila, Feli Nismara Kamila, lalu Andre Setiawan, Muhammad Alwi Rizal Aqsa, Muhammad Arkan Ridho Ada, Muhammad Irhas Muradi, Muhammad Rizki Firdaus, Muhammad Khalil, Muhammad Masriyadi, Nabila Ikomatul Aini, Nindi Nori Alaini, Reva Sanaya, Silviana Kalengga, Tina Aulia, Wiyu Diana, Yogi Purnama Sakti, Zeti Nur Azizia, Zea Fitriana, Zur Fitriani. Baik, alhamdulillah ya, 90% hadir pada kesempatan pembelajaran hari ini. Dan bagi teman-teman kita yang hari ini tidak masuk karena sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, kita cek kebersihan ataupun kesiapan kelasnya dulu ya. Barangkali ada sampah di bawah bangkunya, silakan dilihat. Kalau memang ada, Pak Guru persilakan untuk dibuang di tempat pembuangan sampah. Dan juga bagi anak-anakku yang belum memasukkan baju, silakan dirapikan bajunya, tempat duduknya dirapikan supaya konsentrasi kita
bisa lebih bagus ketika kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian, anak-anakku semua, sesuai dengan apa yang Pak Guru sampaikan di awal, bahwa pada hari ini kita akan belajar materi tentang perkembangan ekonomi di era digital. Nanti Pak Guru akan tampilkan seperti ini. Namun, Pak Guru tanyakan dulu apakah sudah jelas nampak di depan? Sudah jelas? Kalau memang belum jelas bisa dikonfirmasi ke Pak Guru ya. Baik, kita akan belajar tentang perkembangan ekonomi di era digital. Kemudian, perkembangan zaman yang terus meningkat dari tahun ke tahun membuat kebiasaan konsumen berubah ya, berubah dari belanja konvensional atau belanja langsung menuju ke belanja yang sifatnya online. Kenapa? Karena adanya internet dan perkembangan teknologi yang semakin maju. Baik, anak-anakku semua, apa yang kalian lihat di depan ini adalah sebagai pengetahuan awal. Jadi, Pak Guru ingin berikan motivasi kaitannya dengan materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Di tengah perkembangan teknologi yang berkembang begitu pesat, kita sebagai warga negara diharapkan untuk terus meningkatkan pengetahuan kita, terutama dalam bidang teknologi. Karena apa? Kalau tidak seperti itu, kita akan ketinggalan zaman. Karena perkembangan ekonomi akan terus berjalan seiring dengan perkembangan waktu. Kemudian, sebelum kita mulai materi juga, Pak Guru ingin mengingatkan kepada anak-anakku semua kaitannya dengan kesepakatan kelas. Masih ingat dengan kesepakatan kelas? Kalian? Baik. Kesepakatan kelas yang pertama itu apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus yang kedua? Ulang? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian kesepakatan kelas yang ketiga apa? Bersikap jujur dan bertanggung jawab. Bersikap jujur dan bertanggung jawab. Kemudian peraturan atau kesepakatan kelas yang keempat apa? Tidak membawa barang yang tidak perlu. Tidak membawa barang yang tidak perlu. Kemudian yang kelima apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir, ada yang tahu? Oh, ya, Seti, apa? Menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman. Baik, anak-anakku semua, dalam kesempatan ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai awal pembelajaran kita. Apa yang Pak Guru sampaikan ini mudah-mudahan menjadi motivasi dan sebagai wujud rasa cinta kita terhadap negara yang kita banggakan ini. Untuk itu, Pak Guru perkenankan untuk anak-anakku sama-sama kita berdiri. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwa nafas untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka.
aku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Baik, anak-anakku semua, seperti apa yang Pak Guru sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi di era digital, seperti apa yang tampil di depan kalian. Namun sebelum kita membahas materi ini lebih jauh, Pak Guru ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang perkembangan ekonomi di era digital. Mungkin di antara anak-anakku semua ada yang pernah bertransaksi online di sini? Teli, pernah bertransaksi online, Nak? Ya, pernah. Waktu itu Feli belanja atau melakukan pembayaran? Belanja online. Feli biasa pakai aplikasi apa? Shopee. Pakai Shopee. Nah, waktu itu Feli beli apa? Beli peralatan sekolah, sehari-hari. Beli peralatan sekolah sama beli perlengkapan sehari-hari. Feli, Pak Guru ingin tanya, apakah Feli pernah punya pengalaman yang kurang mengenakan mungkin ketika berbelanja online? Ya, pernah. Pernah. Waktu itu bisa diceritakan bagaimana? Jadi waktu itu pesan barang, udah datang tapi kurirnya minta disamperin. Dia nggak mau ke rumah langsung. Oh iya. Jadi Feli punya pengalaman kurang mengenakan ketika dia melakukan pembelanjaan online. Katanya dia udah pesen barangnya udah mau datang, cuma Pak kurirnya pengen disamperin. Yang kan yang seharusnya kurirnya harus datang ke rumah orang yang memesan, ya, sesuai aturan. Nah, jadi apa yang dirasakan Feli adalah bagian dari resiko ketika kita melakukan pembelanjaan secara online. Kemudian yang lain, yang laki mungkin ada yang pernah berbelanja online? Mas Ri, pernah berbelanja online? Pernah. Waktu itu Mas Ri beli apa? Perlengkapan sekolah. Ya. Coba Pak Guru tanya, Mas Ri lebih senang belanja online apa belanja langsung, atau belanja ke tokonya langsung, ke pasar atau ke mall? Mas Ri lebih senang belanja langsung. Kenapa, Nak? Lebih puas katanya. Jadi anak-anakku semua, apa yang teman-teman kita lakukan tadi itu adalah bagian daripada ekonomi digital. Ya. Jadi sesuai dengan materi inti kita pada hari ini, yaitu perkembangan ekonomi di era digital. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita diharapkan mampu menganalisis perkembangan ekonomi di era digital dan memahami dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Coba diulang, Silviana, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Dibaca. Menganalisis perkembangan ekonomi di era digital. Ya, menganalisis. Tujuan pembelajarannya apa? Sudah ada di situ. Di bawahnya itu apa? Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan apa? Mampu terus menganalisis perkembangan ekonomi di era digital dan memahami dampak terhadap masyarakat Indonesia. Baik, Pak Guru ulang sekali lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita diharapkan mampu menganalisis perkembangan ekonomi di era digital dan memahami dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Kemudian untuk memahami pelajaran ini lebih dalam, nanti Pak Guru akan tampilkan sebuah video, ya, sebuah video yang mana video ini akan menjelaskan
tentang bagaimana transaksi itu terus berubah dari tahun ke tahun, yang dari zaman dahulu orang melakukan transaksi itu dalam bentuk barter atau tukar barang, ya, tukar barang. Misalnya saya pengen sesuatu makanan yang mungkin saya inginkan, misalnya saya pengen buah tapi saya punya ikan, jadi saya harus membawa ikan untuk menukarkan ikan saya supaya saya dapat buah tersebut. Namun seiring perkembangannya zaman, hal tersebut sudah mulai berganti dikarenakan tidak semua barang itu tidak jelas nilainya, sehingga sering merugikan salah satu pihak. Sehingga terus berganti menuju perkembangan berikutnya, yaitu penukaran menggunakan sesuatu yang berharga, contohnya kepingan emas atau perak dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anakku akan Pak Guru ajak menonton video. Nanti videonya ada, mudah-mudahan dengan kita melihat video yang ada nanti yang Pak Guru tampilkan, ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Untuk itu Pak Guru minta duduk yang rapi, kemudian diperhatikan fokus ya dengan apa yang akan Pak Guru tampilkan nanti di depan. Baik. Hai teman CC, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online, mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, mainan, sampai sepeda pun bisa kalian beli hanya dengan menggunakan HP. Tinggal pilih pesanan, check out, bayar, kemudian bisa kalian diantar langsung ke rumah. Wah, jadi lebih mudah dan praktis ya. Aktivitas jual beli online ini mungkin belum ada pada zaman nenek kalian ya. Lalu bagaimana orang zaman dahulu melakukan jual beli? Pada awalnya, masyarakat belum memakai uang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Rata-rata kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dengan cara mengolah alam di lingkungan sekitar dan melakukan barter atau pertukaran untuk barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Contohnya, kalian menukarkan dengan buah-buahan dari nanam buah. Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan semakin kompleks, sistem barter menjadi sulit bagi dilakukan karena nilai barang yang tidak jelas, barang mudah rusak atau sulit dibawa, atau sulit menemukan orang yang sepakat untuk melakukan barter, atau berbagai nilai yang disepakati sebagai alat tukar. Logam mulia emas dan perak, surat jaminan emas sampai uang rupiah. Sistem pembayaran saat ini tidak hanya secara tunai atau menggunakan uang cash. Kita juga dapat melakukan pembayaran non tunai, misalnya menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang diterbitkan oleh bank tanpa perlu memiliki rekening di bank. Lalu, bagaimana perkembangan ekonomi di era digital seperti sekarang? Adanya internet dan teknologi yang semakin canggih mendorong terbentuknya ekonomi digital. Teknologi transportasi seperti pesawat dan kapal laut semakin mempermudah pengiriman barang ke seluruh dunia. Aktivitas jual beli barang dan jasa dapat dilakukan secara online yang disebut dengan e-commerce. Seperti dibahas di awal video, belanja tidak harus lagi pergi ke toko, pasar, atau mall. Kita dapat belanja dari rumah dengan menggunakan HP dan internet. Para pedagang membuat toko online dalam bentuk aplikasi atau website. Segala hal yang biasa kita temukan di toko fisik juga dapat kita temukan di toko online. Mulai dari adanya etalase barang, keterangan stok barang, hingga admin yang siap melayani pembeli. Ada beberapa kelebihan dari e-commerce loh. E-commerce mempermudah belanja kapanpun dan dimanapun. Pembeli dapat membeli barang dari luar kota, bahkan luar negeri. Waktunya pun bisa kapan saja, tanpa perlu menunggu jam buka toko. Bagi pedagang, kondisi ini dapat memperluas pasar bisnisnya dan menjangkau lebih banyak pembeli.
Pada aktivitas ekonomi, barang yang dibuat oleh produsen umumnya akan sampai ke konsumen melalui peran distributor. Kelebihan lainnya adalah akses pembeli ke produk dan layanan yang bervariasi. Dalam satu aplikasi belanja online, pembeli dapat menemukan bermacam-macam jenis barang. Pembeli juga dapat membandingkan harga dan kualitas suatu jenis barang dari beberapa toko yang berbeda. Karena pembeli dapat membandingkan langsung, pedagang akhirnya menekan harga barang agar dapat bersaing dengan toko-toko lainnya. Toko online juga tidak memerlukan bangunan untuk memasang etalase produknya, sehingga dapat memangkas biaya sewa toko, air, listrik, atau gaji karyawan. Akibatnya, toko online dapat menawarkan harga yang cenderung lebih murah daripada toko fisik. Selain itu, toko online juga memudahkan masyarakat untuk mulai berjualan karena dapat dilakukan dari rumah saja. Walaupun ada banyak kemudahan yang ditawarkan e-commerce, bertransaksi di dunia digital harus tetap bijak dan berhati-hati ya. Ada 3 prinsip yang perlu diterapkan ketika bertransaksi di dunia digital. Pertama, respect atau menghargai. Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, kita tetap harus bersikap sopan dan saling menghargai satu sama lain. Misalnya, memilih kata-kata yang sopan ketika sedang bertanya atau menyampaikan keluhan kepada penjual. Kedua, etiket atau terus belajar hal baru. Ekonomi di era digital adalah hal baru dan akan terus berubah seiring dengan perubahan teknologi. Oleh karena itu, kita harus terus belajar bagaimana menggunakan teknologi dengan tepat. Sebagai penjual, pemahaman ekonomi digital dapat menjadi jalan untuk membesar bisnis. Sementara sebagai pembeli, pemahaman ini penting untuk memilih toko online yang aman dan terhindar oleh penipuan dan kecurangan. Contohnya, dengan memilih toko online yang berada dalam aplikasi belanja online yang sudah terpercaya. Jangan lupa periksa reputasi toko online dari jumlah barang yang sudah dijual, rating atau peringkat, dan komentar review dari pembeli lainnya. Dan pastinya jangan mudah tergiur dengan diskon besar-besaran atau harga yang sangat murah. Ketiga, protek atau perlindungan. Salah satu cara mencegah kejahatan online adalah dengan melindungi informasi pribadi agar tidak tersebar bebas di internet atau diketahui sembarang orang. Informasi yang dimaksud seperti nomor KTP, alamat tempat rumah, password email, dan aplikasi PIN ATM atau e-banking serta kode OTP. Nah, sudah paham ya bagaimana perkembangan ekonomi di era digital memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi pembeli dan penjual. Selain itu, kita semua juga harus tahu bagaimana caranya bersikap bijak dan berhati-hati ketika bertransaksi secara online. Digital dan kunjungi website Tiga atau download aplikasi Tiga di Play Store. Like and share juga video ini ke media lainnya ya. Tiga ilmu tradisional. Baik, dari apa yang sudah kalian lihat, apakah kalian sudah punya gambaran tentang ekonomi digital? Tadi sudah kita bersaksikan bersama, ternyata belanja online maupun pembayaran online ataupun transaksi online itu bagian daripada ekonomi digital. Apa yang, atau mungkin dari apa yang kalian lihat, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa kita putar kembali videonya, atau mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang kalian lihat tadi. Baik. Tadi Pak Guru dapat beberapa kutipan dari video yang kita saksikan bersama tadi.
Jadi adanya internet dan perkembangan teknologi yang terus meningkat mendorong terjadinya ekonomi digital, baik dalam bentuk transaksi online, belanja online, maupun pembayaran online. Untuk itu, kepada anak-anakku semua, nanti ada video lanjutan yang Pak Guru akan putarkan. Ini kaitannya dengan perkembangan ekonomi digital yang ada di negara kita, atau negara Indonesia. Jadi setelah kita menonton ini, kalian siapkan, mungkin ada pertanyaan yang merasa kalian kurang jelas, atau mungkin ada beberapa hal yang harus ditanyakan ke Pak Guru karena kurang memahami misalnya. Ya, oke, tapi kita lanjutkan ke video berikutnya biar sekalian ya. Digital economy atau ekonomi digital merupakan sebuah istilah yang menjelaskan fenomena aktivitas perekonomian yang terjadi akibat adanya teknologi digital. Memang ekonomi digital telah mengubah pola bisnis dari yang sebelumnya serba manual menjadi serba otomatis. Salah satu contoh nyata adanya perubahan akibat ekonomi digital adalah memiliki toko tanpa harus memiliki bangunan fisik. Nah, selain dari pelaku ekonomi digital juga telah bermanfaat bagi konsumen. Ekonomi digital telah mengubah aktivitas ekonomi menjadi lebih cepat dan mudah. Sebagai contoh, pemilik UMKM dapat menembus pasar nasional atau global lebih mudah melalui platform digital. Hasil riset Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat, ekonomi digital Indonesia bertumbuh 22% menjadi 77 miliar US dollar atau sekitar 1,197 triliun rupiah pada tahun 2022. Pertumbuhan tersebut berkontribusi sekitar 30% dari total belanja online di Asia Tenggara. Sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah membangun sejumlah infrastruktur digital. Pemerintah Indonesia di bawah direktif Presiden Joko Widodo terus melakukan pemelaran pembangunan infrastruktur digital, ICT infrastruktur, baik jaring pulang tembus fiber optik maupun microwave grid serta high-speed server dan base station yang merata di seluruh wilayah tanah air kita, maupun pembangunan infrastruktur digital hilir downstream ICT infrastructure dengan teknologi cloud computing, termasuk di dalamnya rencana pembangunan government hub, pusat data nasional, pusat data pemerintah, dan terus mendorong pembangunan private cloud, pusat-pusat data privat, baik oleh perusahaan nasional Indonesia maupun investasi asing. Pentingnya peran data dalam ekonomi digital tak dapat dipungkiri. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, para pelaku industri dan konsumen memiliki kepentingan untuk mengetahui tata kelola data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Pemilihan prioritas yang terkait dengan data sangat cerdas karena data menjadi komoditas penting untuk informasi dan untuk mengambil berbagai keputusan. Oleh karena itu, tata kelola data harus disusun agar aman dan bermanfaat. Penguasaan data berpegang pada prinsip untuk kehidupan yang lebih baik, bukan untuk mendominasi yang lebih lemah. Meski pengembangan ekonomi digital memiliki nilai ekonomi yang tinggi, perlindungan data pribadi negara dan juga konsumen di Indonesia belum maksimal. Bahkan Badan Cyber dan Sandi Negara menemukan di tahun 2021 ada sebanyak 1,6 miliar serangan cyber di Indonesia. Dan per Oktober 2022, BSSN telah menemukan setidaknya 800 serangan cyber di Indonesia yang menargetkan peretasan data pribadi. Tahun ini, KTT G20 mengangkat 3 agenda prioritas,
yakni arsitektur kesehatan global dan inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi energi yang berkelanjutan atau DEWT. Katakanlah DEWT telah membahas agenda dan transformasi digital, yakni penggunaan sosial media, keberadaan akses digital saja tidak cukup, tetapi harus seperti logam mata uang ya, atau poin lah gitu, ada dua sisi kan. Nah ini tidak bisa dilepas antara ketersediaan infrastruktur dan kemampuan menggunakannya. Kalau kita hanya ada infrastruktur, tidak bisa atau tidak mampu menggunakannya, maka tidak akan ada nilai tambah. Sebaliknya, kalau kita bisa menggunakannya, tetapi infrastrukturnya tidak ada yang kesenjangan juga akan semakin lebar. Jadi sekali lagi seperti poin dengan dua sisi yang harus menjadi satu. Maka itu presidensi G20 yang akan digelar pada November 2022 menjadi momentum yang tepat untuk menentukan arah ekonomi digital dunia. Baik, itu dia terkait dengan perkembangan ekonomi digital di negara Indonesia. Kemudian, jadi ada beberapa poin yang ditampilkan tadi. Ternyata di negara kita dari tahun 2019 sampai dengan 2023 terus terjadi peningkatan kaitannya dengan transaksi online ya. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang biasa berbelanja langsung ke pasar, ke toko, ke mall, ke kios sudah mulai beralih ke online karena adanya internet dan perkembangan teknologi. Jadi peran pemerintah di sini adalah mengatasi supaya tidak terjadi kesenjangan digital atau di beberapa tempat di wilayah Indonesia ini masih banyak belum bisa diakses internet, sehingga peran pemerintah harus menyiapkan segala sesuatu kaitannya supaya internet itu dapat hadir di seluruh penjuru Nusantara sehingga seluruh warga masyarakat Indonesia mampu melakukan transaksi online, yang mana transaksi online ini lebih efisien, kemudian lebih menghemat waktu dan juga tidak membutuhkan sesuatu yang terlalu banyak, baik itu dalam bentuk waktu maupun di tengah-tengah kesibukan kita. Teknologi hadir untuk membantu pekerjaan kita. Itu apa yang anak-anak lihat tadi, baik itu bagaimana itu digital ekonomi atau perkembangan ekonomi digital, kemudian secara persentase di Indonesia itu perkembangannya seperti apa. Tadi sudah kita saksikan bersama. Untuk itu anak-anakku semua, dalam pembelajaran hari ini Pak Guru akan melihat kemampuan kalian sejauh mana pengetahuannya. Nanti kita akan berdiskusi kelompok ya, berdiskusi kelompok. Nanti Pak Guru akan bagikan beberapa penunjang pembelajaran. Pak Guru sudah siapkan kaitannya dengan perkembangan ekonomi di era digital ya. Untuk itu sekali lagi Pak Guru mengingatkan pada anak-anakku semua, mari kita ikuti kegiatan ini, kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan dengan kita belajar materi perkembangan ekonomi di era digital, semakin menambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang lebih bijak, dengan cara yang baik, dan terus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Coba Pak Guru tanyakan kepada anak-anakku semua, mungkin dari apa yang kalian lihat atau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke Pak Guru. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh ya, Feli, bagaimana? Perbedaan pasar konvensional dan pasar online. Apa perbedaan pasar konvensional dan pasar online? Jadi pasar konvensional itu yang dimaksud adalah pasar yang mana langsung mempertemukan antara penjual dan pembeli. Contohnya di pasar Suela misalnya.
itu adalah salah satu contoh daripada pasar konvensional atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung dan terjadi transaksi. Di situ ada tawar-menawar atau melihat langsung barang yang akan dibeli, kemudian dia mendengarkan langsung siapa yang menjual barang itu, dia tahu apakah laki dan perempuan. Nah, bagaimana kalau pasar online? Nah, jadi pasar online itu biasanya kita tidak tahu si penjual itu siapa, apakah laki maupun perempuan. Biasanya kita akan fokus dengan barang yang ditampilkan melalui salah satunya bagian dari aplikasi, baik itu Tokopedia, Shopee, OLX, Bukalapak, Lazada, dan masih banyak platform belanja online. Itu biasanya kita akan melihat bentuk barang, review, kemudian rating. Rating itu menentukan sejauh mana kualitas barang itu ketika orang sudah membelinya. Misalnya salah satu di antara kalian pernah beli sepatu di Tokopedia dengan merek ATT misalnya. Tadi ATT ini kalian anggap ini barangnya bagus, kemudian kalian memberikan rating sebanyak-banyaknya kepada toko tersebut, sehingga nanti dia akan muncul di aplikasi itu ketika orang mulai melihat barang itu juga. Misalnya dia mau beli sepatu ini, sepatu yang kalian beli itu akan muncul di aplikasi mereka dengan, oh ya ini reviewan, dia banyak bintang berarti barangnya bagus, kemudian harganya juga berkualitas. Dan juga kelebihan belanja online itu kita mampu membandingkan harga yang satu dengan harga yang lain. Misalnya kalau di Shopee berapa sih, kalau di Lazada itu berapa. Jadi ada beberapa kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan dalam belanja online. Namun apa yang ditanyakan tadi oleh salah satu teman kita yaitu Feli, perbedaan antara belanja pasar online dan pasar konvensional adalah yang mana kalau pasar konvensional mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli, kemudian pasar online itu biasanya dia hanya menampilkan jenis barang, kemudian bentuknya secara online, baik dalam bentuk aplikasi dan juga harus didukung dengan adanya internet, ya, adanya internet. Kalau tidak ada internet, maka kita tidak bisa melakukan transaksi online, atau mungkin tidak ada istilah pasar online kalau tidak ada internet. Mungkin itu Eli ya, apa yang Pak Guru sampaikan mungkin jelas apa bagaimana? Jelas. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silviana apa mau ditanyakan? Menurut Pak Guru sendiri, apakah Pak Guru lebih senang belanja online atau belanja offline atau secara langsung? Ya, jadi teman kita Silviana menanyakan nih langsung ke Pak Guru. Apakah Pak Guru lebih senang belanja offline atau belanja online? Ini Silvia menanyakan ke diri pribadi Pak Guru. Ya, kalau Pak Guru sendiri sebenarnya menyesuaikan ya. Ada beberapa barang yang mungkin saya lebih senang belanja melalui online, dan ada juga beberapa barang yang saya lebih puas ketika saya harus berbelanja offline atau berbelanja langsung. Saya kasih contoh saja. Misalnya pada saat ini saya harus membeli baju kemeja putih untuk saya gunakan di hari Rabu misalnya. Namun di tengah kesibukan saya, setiap pagi harus ke sekolah, kemudian pulang sekolah juga harus bekerja di tempat lain misalnya, sehingga saya harus berbelanja lewat online. Dan ketika saya berbelanja online ini tidak membutuhkan persiapan waktu. Cukup saya punya jaringan internet, baik itu dalam bentuk kuota, wifi, dan lain sebagainya, saya bisa memesan secara online. Namun ada beberapa hal yang biasanya saya harus datang ke tokonya. Kayak contoh kemarin, orang tuanya Pak Guru minta tolong dibeliin nozzle namanya. Nozzle itu tempat di pucuknya semprotan, itu nozzle namanya, tempat keluarnya air. Jadi Pak Guru agak ragu berbelanja di online walaupun ada. Jadi Pak Guru harus ke tokonya di Aimal, di depan pasar Aimal itu, untuk melihat langsung dan memilih. Dan ada istilah tawar-menawar juga. Jadi kembali ke pertanyaan Silviana, apakah Pak Guru lebih senang belanja online atau offline? Kalau dari kedua itu sebenarnya Pak Guru lebih senang belanja online ya, karena lebih praktis, kemudian
harganya lebih kompetitif, lebih murah, kemudian tidak membutuhkan apa namanya persiapan waktu yang harus ada. Misalnya saya mau belanja nih, mau sekali harus ada sepeda motor, harus mandi, harus helm, pakai helm dan lain sebagainya. Kemudian, oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, coba Pak Guru tanyakan ke anak-anakku. Sekaligus Pak Guru ingin mengetahui sejauh mana pemahamannya atas perkembangan ekonomi digital di Indonesia, ataupun apa saja sih bagian daripada ekonomi digital itu sendiri. Pak Guru, atau mungkin ada yang mau menjawab sebelum Pak Guru tunjuk orangnya. Pak Guru, saya mau jawab nih. Nah, jadi salah satu contoh ekonomi digital itu seperti apa? Coba Zeti, Azeti, contoh ekonomi digital itu yang kamu lihat tadi apa? Apa? Oke, coba Zeti sebutkan Pak Guru salah satu contoh dari ekonomi digital itu apa? Seperti belanja online. Seperti belanja online. Zeti suka belanja online juga? Ya. Nah, biasanya Zeti itu kalau belanja online tuh mau beli apa? Kebutuhan perlengkapan sekolah. Kemudian kalau Pak Guru tanya, Zeti itu lebih senang belanja langsung ke tokonya atau online? Mau ke tokonya. Kenapa Zeti itu lebih senang datang langsung ke toko? Lebih puas milih. Kira-kira apa namanya, Zeti itu pernah nggak punya pengalaman yang kurang pas ketika melakukan transaksi online atau belanja online, atau sejauh ini tidak pernah, masih baik-baik saja? Nah, masih sesuai dengan aturan yang ada ya. Zeti suka aplikasi apa? Sukanya aplikasi Shopee. Kenapa sih? Kenapa kok Shopee terus? Kenapa ndak mau Tokopedia, Lazada? Apa yang membuat kamu senang sekali sama Shopee? Apanya? Lebih murah. Apakah lebih banyak pilihan, atau mungkin harganya juga lebih murah-murah, terus pilihan barangnya juga banyak, kemudian pengirimannya juga cepat? Kira-kira itu ndak yang membuat Zeti itu senang sama aplikasi Shopee? Nah, jadi anak-anakku semua, apa yang dilakukan Zeti tadi itu bagian daripada salah satu contoh ekonomi digital yang kita rasakan pada saat ini. Dan apa yang membuat ekonomi digital itu ada? Karena adanya internet dan perkembangan teknologi yang membuat atau yang melahirkan kegiatan ekonomi digital atau transaksi online. Kemudian di antara anak-anakku semua, pernah nggak di antara kalian disuruh sama orang tuanya beli pulsa listrik? Baik itu di Indomaret kah, di Alfamart kah, di Paulan kah namanya? Ada nggak di sini yang pernah beliin orang tuanya pulsa listrik? Ada? Ada nggak? Nabila pernah disuruh sama orang tuanya bayar BPJS misalnya, bayar setoran BPJS atau bayar pulsa listrik atau apa, pernah enggak? Enggak pernah. Jadi anak-anakku semua, selain transaksi pembelanjaan, sekarang beberapa jasa pelayanan baik itu pembayaran maupun jasa angkutan misalnya, semuanya beralih ke online. Dari konvensional menuju ke online karena sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat. Sekarang ada istilahnya dompet digital. Mungkin kalian pernah dengar, baik itu dalam bentuk m-banking atau Dana, OVO, dan yang lain. Nah, jadi aplikasi itu nanti bisa membantu kita dalam hal pembayaran maupun transaksi. Ya, contohnya Pak Guru saat ini punya aplikasi dompet digital m-banking, namanya, yang punya itu Bank Mandiri, namanya Livin Mandiri. Jadi dari aplikasi itu Pak Guru bisa melakukan transaksi
lewat rumah, tidak perlu datang ke Indomaret, ke Alfamart. Misalnya Pak Guru pengen ngisi pulsa listrik yang ada di rumah atau token. Pak Guru tidak perlu ke Alfamart, cukup Pak Guru beli lewat aplikasi dompet digital itu, karena di situ sudah ada beberapa pembayaran-pembayaran yang bisa kita lakukan dari satu aplikasi. Salah satunya aplikasi M-Banking miliknya Mandiri, yaitu Livin Mandiri namanya. Kemudian saya mau transfer atau kirim uang ke keluarga saya, tidak perlu saya harus ke pertigaan Suela di Beriling atau ke ATM yang di Aimel atau di depan MINW Suela itu. Cukup saya lewat M-Banking saya sudah bisa melakukan apa yang saya inginkan. Jadi anak-anakku semua, perkembangan ekonomi digital ini mendorong kebiasaan-kebiasaan orang dari biasanya dia datang langsung, tapi sekarang sudah bisa dilakukan hanya dari rumah saja. Baik itu pembayaran, pembelanjaan, ataupun menggunakan beberapa jasa-jasa transportasi yang mungkin sudah kebutuhan ini sangat diperlukan di kota-kota besar terutama, kayak di Jakarta. Jadi di Jakarta itu anak-anakku semua, jadi transportasi online itu sudah menjadi bagian dari kehidupan warga masyarakat kota. Kenapa? Karena di kota itu biasanya sering terjadi kemacetan, sehingga solusinya adalah mencari transportasi yang berbasis online supaya kita cepat menuju ke tujuan kita. Kemarin Pak Guru pernah nonton berita salah satu anggota DPR RI yang mana dia kalau dari rumah dinas menuju ke kantor DPR RI itu dia tidak bisa menggunakan kendaraan dinasnya atau roda 4 dikarenakan Jakarta itu macetnya sudah luar biasa, sehingga beberapa anggota dewan itu memanfaatkan transportasi online untuk menunjang pekerjaan mereka. Harus pesan Gojek nih biar cepat nyampe ke kantor, soalnya kalau pakai mobil nanti susahnya, tidak bisa nyampe karena macetnya sudah terlalu parah di Jakarta. Sehingga solusinya adalah ojek online, baik itu Grab, Gojek namanya. Namun bagaimana dengan di kampung Pak Guru, ada nggak Gojek itu? Sepertinya tidak terlalu dibutuhkan ya, karena sesuai dengan situasi dan kondisi di kampung atau di daerah kita ini masih jalanannya tidak terlalu macet, kemudian sudah banyak yang punya kendaraan pribadi juga, sehingga aplikasi itu tidak terlalu dibutuhkan oleh warga masyarakat yang ada di desa-desa seperti kita ini. Kemudian anak-anakku semua, sekali lagi ekonomi digital ini terus dikembangkan oleh pemerintah karena sesuai dengan tuntutan zaman. Sekarang kita bisa membeli barang langsung dari Cina melalui handphone. Ya, kita cukup pesan beberapa barang yang datang dari luar negeri, ataupun ada barang-barang yang misalnya saya berada di Lombok, nanti bisa saja saya beli sepatunya itu dari Bogor misalnya sepatu Bogor, bisa saja tanpa saya harus datang ke Bogor karena saya sudah pesan lewat aplikasi pembelanjaan baik itu Shopee maupun Tokopedia. Atau mungkin juga saya pengen ke SMP dan di sini beberapa orang sudah menjadi bagian dari Gojek, misalnya ban motor saya pecah jadi tidak bisa ke sekolah, kalau jalan kaki pun nanti terlambat, saya download aplikasi Gojek atau Grab untuk memesan jasa Gojek itu supaya bisa diantarkan ke tempat tujuan. Nah, jadi sekali lagi anak-anakku semua, sekarang perkembangan zaman ini menuntun kita untuk harus mampu melihat perkembangan teknologi sehingga kita tidak kembali ke zaman dahulu atau ketinggalan zaman, ya, ketinggalan zaman terhadap perkembangan teknologi yang ada, baik itu dalam bentuk pembayaran, pembelanjaan dan lain sebagainya. Baik anak-anakku semua, dari apa yang Pak Guru jelaskan, apa yang kalian tonton, lihat tadi di depan, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada yang ditanyakan sebelum kita ke sesi diskusi atau analisis materi yang kita bahas pada hari ini. Pak Guru akan memberikan beberapa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti Pak Guru akan bagi menjadi 6 kelompok ya.
Di sini jumlahnya 25 ya, 26 ya. 26 tapi 2 orang yang tidak masuk menjadi 24 orang. Nanti Pak Guru siapkan, Pak Guru bagi menjadi 6 kelompok. Sekali lagi ada pertanyaan sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kelompok? Tidak ada. Baik. Kalau memang tidak ada, nanti Pak Guru siapkan beberapa penunjang untuk kita belajar kelompok ya. Ini ada beberapa LKPD. Langsung saja Pak Guru sebutkan kelompoknya ya. Pak Guru bagi langsung. Ini kelompok 1, Zeti Nur Azizia dan Reva Sanaya. Mana? Silakan ambil ke depan, ambil LKPD-nya. Nah, nanti Zeti ini di kelompok 1 ya. Kelompok 1. Oke. Kembali ke tempat. Kemudian kelompok 2 ada 3 orang. Silviana ya. Silviana. Nah, jadi yang saya sebutkan nama ini sudah ada nama kelompoknya, sudah saya siapkan ya. Saya cukup panggil ketuanya saja lah istilahnya. Kemudian kelompok ketiga Wiyudiana. Jadi jangan dibuka dulu anakku ya. Nanti kita akan atur posisi duduk kita sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Kemudian kelompok keempat Dapin. Dapin mana Dapin? Silakan maju ke depan ambil anunya, bagiannya. Kemudian kelompok kelima ada Muhammad Masriyadi. Dan kelompok yang terakhir ada Yogi Purnama Sakti. Baik, jadi itu dia LKPD yang sudah Pak Guru siapkan untuk bahan kita berdiskusi kelompok nanti. Namun sebelum kita mulai, Pak Guru sampaikan beberapa hal. Nanti Pak Guru akan melakukan penilaian mulai dari kekompakan, kemudian keaktifan, dan juga ketertiban ya. Ketertiban ini tidak kalah penting. Nanti jangan sampai ada yang ribut atau ada yang nyontek dan lain sebagainya. Nah, Pak Guru mulai dari keaktifan, ketertiban, dan juga keaktifan dan apa juga satu tadi? Keaktifan, ketertiban, sama kerjasamanya yang baik. Jangan ada yang mencontoh, fokus sama kelompoknya masing-masing nanti ya ketika kita sudah bentuk kelompok. Jadi anak-anakku diharapkan untuk fokus berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti saya minta beberapa perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah dianalisis yang ada di LKPD masing-masing ya. Baik, tadi Pak Guru sudah bagikan per kelompok untuk LKPD-nya. Jadi dari 24 orang nanti Pak Guru akan bagi menjadi 6 kelompok ya yang sudah kita bagikan tadi untuk membangkitkan kembali semangat kalian karena sudah dari tadi memperhatikan beberapa kegiatan pembelajaran. Pak Guru ingin mengajak pada anak-anakku semua untuk kita ice breaking sebentar ya untuk meningkatkan motivasi belajar ataupun kegiatan belajar pada pagi hari ini. Pak Guru persilakan untuk berdiri semua. Nanti anak-anakku semua mengikuti apa yang ada di video ya.
Dosa ketawa. Baik. Tadi kita sudah mengikuti kegiatan ice breaking yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan gairah serta motivasi belajar untuk kita semua. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik, sesuai dengan apa yang Pak Guru sampaikan tadi, ya, sebelum kita ice breaking, kita akan segera memulai untuk kegiatan diskusi kelompok. Untuk itu, kepada anak-anakku yang sudah saya panggil untuk mengambil LKPD masing-masing, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Silakan. Diatur posisi bangkunya. Berdiri semua. Silakan. Ya. Diputar. Tadi 4-3 kan? Bebas dah kamu mau nyari. Ya, kamu kelompok 3. Yang penting tokol-tokol lah ini, tokol-tokol biru-biru. Ya. Ya. Di bawah aja, di bawah. Kelompok 1 mana? Sudah siap timnya? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 4 orang. Kelompok 3, mana kelompok 3? Mana timnya? Ya. Kelompok 3. Oke. Ya. Kelompok berapa ini? 6. Oke. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok berapa ini? Yogi? 5. Kelompok kira? Ayat terakhir 6 ya. Oke. David tadi mana David? David ini kelompok 4. Kelompok 5 tadi, oh ini Yogi kelompok 5 Yogi. Yogi kelompok 5. Nah. Ya, silakan disiapkan. Ada anakku semua. Ya silakan. Seperti apa yang Pak Guru sampaikan tadi, ini kelompoknya sudah kita bagi menjadi 6 kelompok dari 24 orang. Ternyata ada yang 3, ada yang 4, tapi tidak apa-apa. Perlu kalian ketahui, sekali lagi Pak Guru akan menilai beberapa hal, mulai dari kekompakan, kemudian ketertiban, dan juga keaktifan. Ya, jadi 3 poin ini yang akan Pak Guru nilai dari kalian mulai melakukan proses diskusi sampai akhirnya nanti beberapa kelompok sebagai perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari analisis yang ada di LKPD-nya masing-masing. Jadi Pak Guru kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk kalian mengerjakan LKPD yang sudah kalian terima. Silakan. Pulang-pulang kan. Ini santai lah. Silakan disiapkan.
nanti kamu mau ditanya sama Sylvia. Gimana? Tulis ditulis. Tulis ya. Baru nanya ke Sylvia. Oke, nah, sekali lagi silakan bekerja sama dengan baik. Persiapan kalian nanti saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, mulai dari dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Waktu kita tidak banyak, anak-anakku, cuma 10 menit untuk mempersiapkan diri. Mudah-mudahan kita bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kita dengan baik dan dapat dipahami oleh teman-teman kita yang lain. Oke. Ya, sudah. Ada yang mau bertanya? Tadi ini jawabannya. Oke dong, kelompok Zeti kan nih. Tapi lebih benar jawabannya. Nanti kamu ditanyain. Iya, makanya kan Kamu berapa? Buat pertanyaan Zeti nanti. Oke, anak-anakku, ini ada bahan bacaan, dibaca dulu ya. Nanti setelah kalian baca, nanti ada beberapa pertanyaan dari hasil apa yang kalian baca, otomatis nanti kalian bisa menjawab. Jadi saran Pak Guru benar-benar dipahami dulu ini bahan bacaannya, yaitu perkembangan ekonomi di era digital. Kemudian nanti ada 3 soal di penghujung, nanti ini yang akan kalian jawab. Kalian jawab sesuai dengan apa yang sudah kalian baca sebelumnya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi benar-benar didiskusikan sama teman-temannya, dijawab, nanti kalian akan saya suruh ke depan untuk ikut mempresentasikan ya. Oke. Kemudian kelompok yang lain apakah ada kendala? Coba Pak Guru keliling cek satu persatu kesiapan kelompoknya. Nah, ini kelompok 4, Mas Riyadi. Silakan dibaca dulu bahan bacaannya, kemudian nanti kalian lihat di lembar terakhir ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, nanti jawabannya itu kalian bisa menjawab dari apa yang sudah kalian dapatkan dari bahan bacaan yang ada ya. Itu dibaca dulu, setelah itu baru kalian jawab. Nanti coba dipresentasikan ke depan. Begitu juga dengan kelompok 6 ya, kelompok 6. Nah, ya. Baik, kelompok 6 ini luar biasa kekompakannya. Ingat ya, kekompakan, keaktifan, dan juga ketertiban menjadi poin utama dalam penilaian kegiatan diskusi kelompok kita pada hari ini. Untuk itu silakan benar-benar diperhatikan. Di situ ada nama kelompok, kelas, dan juga topiknya ditulis ya. Itu ada kolom kosong. Di LKPD itu dilengkapi sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Misalnya nama kelompok 1, kemudian kelas juga ada di situ ditulis lengkap. Sebelum kalian presentasikan nanti ke depan ya. Mari manfaatkan sisa waktu, kurang lebih tinggal 8 menit lagi anak-anakku semua, untuk kita harus menyelesaikan diskusi kita, kemudian bersiap untuk mempresentasikan nanti hasil diskusi kalian di depan ya. Ayo. Baik, kekompakannya, nanti mudah-mudahan bisa presentasi ya. Ini Yogi dibaca, kemudian nanti ada pertanyaan di bawah. Ini ada 3 pertanyaan, ini harus dijawab ya. Nah, nanti ini sebagai bahan kamu, ketika nanti ada yang bertanya, mungkin kamu bisa menjawab atas apa yang sudah kamu baca dari bahan bacaan ini ya. Semuanya nunduk melihat bukunya. Ini jam selebaran.
Pertanyaan. Saya kasih teman biar dia tanya. Ini soal satu. Ya. Ya, ini sama. Enggak usah. Tanya aja. Pastikan jangan sampai ada yang mengganggu teman kelompok yang lain ya. Nah, silakan fokus dengan kelompoknya masing-masing. Jadi waktu kita cuma 10 menit untuk berdiskusi, kemudian Pak Guru kasih nanti 5 menit ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya dari kelompoknya masing-masing. Bisa bertanya. Bisa bertanya. Waktu tersisa tinggal 6 menit ya. Tersisa waktu kita tinggal 6 menit. Untuk itu, bagi yang belum selesai, silakan dimaksimalkan, dikondisikan supaya jawabannya bagus ya. Kasih kelompok yang lain buat bertanya. Mana? Ya nanti Pak Guru juga bertanya. Bagaimana anak-anakku semua? Tersisa waktu tinggal 1 menit ya, 1 menit untuk kalian harus menyelesaikan diskusi ini dan kita akan menyaksikan beberapa kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ayo. Oke. Baik, anak-anakku semua. Jadi waktu kita untuk melakukan diskusi kelompok sudah habis. Dan untuk kegiatan selanjutnya nanti kalian akan saya berikan waktu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Dan sudah kita bagi tadi ada 6 kelompok di sini. Namun nanti coba kita maksimalkan waktu yang ada. Mudah-mudahan semuanya bisa. Kalaupun tidak bisa nanti Pak Guru coba beberapa perwakilan kelompok ya. Nah, baik itu 1, 2, dan 3 ataupun 4, 5, 6. Ya, kita mulai saja untuk presentasi yang pertama dari kelompok 1 ya. Dari kelompoknya Zeti Nur Azizia. Silakan untuk maju ke depan. Kami persilakan maju ke depan 4 orang menemani teman-temannya ya. Nah, nanti Zeti membaca, kemudian sebelumnya itu perkenalkan diri. Maksudnya kami dari kelompok 1 akan oke. Yang lain diperhatikan ya. Diperhatikan apa yang disampaikan Zeti, kemudian dipersiapkan pertanyaan. Barangkali ada yang belum jelas dari apa yang mereka sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judulnya sebutkan judulnya. Judulnya dampak pembelian daring online terhadap omset penjualan busana wanita di Blok B, lantai LG Los AD, Pasar Tanah Abang. Ya. Pada era digital saat ini, seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakan aplikasi daring, baik itu dalam hal bisnis maupun jasa. Karena maraknya bisnis melalui jaring daring, para pengusaha mulai mengeluh bahwa omset penjualan retail menurun, yang salah satunya terdapat di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Padahal pada era 80 sampai 90-an, Pasar Tanah Abang Jakarta menjadi idola masyarakat di seluruh Indonesia. Namun kini
Kini zaman makin berubah dan tergerus oleh era digital, sehingga geliat pasar Tanah Abang sudah tidak menggairah seperti dahulu kala. Sektor retail di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat, sehingga pasar Tanah Abang belum mampu keluar dari persaingan yang masih berlangsung. Hal itu ditambah dengan keadaan ekonomi yang masih penuh dan ketidakpastian. Pasar Tanah Abang telah dihadapkan pada berbagai jenis situasi yang terkadang tidak menyenangkan dan dituntut untuk dapat mengikuti perubahan zaman. Misalnya misalnya modernisasi pasar dan konsep pasar di era digital perlu upaya besar untuk dapat mewujudkannya. Bahkan hal itu bisa masuk pada kategori sulit, mengingatkan para pedagang pasar Tanah Abang mayoritas pendidikan rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Perdagangan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait serta mengajak semua elemen pedagang untuk dapat terlibat di upaya digitalisasi pasar Tanah Abang. Hal tersebut dilakukan dengan dibangunnya suatu sistem pasar daring, pasar Tanah Abang. Dalam hal ini, para pedagang yang sudah terdaftar diberi ruang pada suatu laman dan diberikan pembekalan perdagangan secara daring. Dengan adanya modernisasi pasar Tanah Abang, hal itu diharapkan dapat mempertahankan eksistensi pasar Tanah Abang dan sekaligus memberikan jawaban atas tantangan persaingan di era digital. Baik, jadi dari kelompok 1 sudah mencoba mempresentasikan atas apa yang sudah mereka diskusikan dengan kelompok mereka. Jadi dari apa yang disampaikan atau dipresentasikan dari kelompok 1 ini, barangkali ada pertanyaan? Saya. Silakan. Jadi ada pertanyaan ini dari Silviana. Kendaraan besar yang menyebabkan para pengusaha retail pasar Tanah Abang bisa menghadapi tantangan di era digital. Mayoritas pedagang berpendidikan rendah, sehingga sulit mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi. Kurangnya strategis bisnis digital maupun untuk bersaing dengan platform besar. Ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Baik, sudah dijawab bagaimana Sylvia? Sudah? Sudah dapat jawaban dari apa yang disampaikan? Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, mungkin itu saja penampilan dari kelompok 1 ya. Kami persilakan untuk menutup dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama untuk presentasi dari kelompok 1. Kemudian nanti kita akan lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2. Kami persilakan untuk maju ke depan mempresentasikan dari hasil diskusinya dengan teman-teman. Caranya seperti kelompok 1 tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nasib pasar tradisional di era pembelanjaan daring. Ada beberapa isu yang sebenarnya menjadi penyebab masalah antara penjual dan pembeli di toko daring atau online. Yang paling sering muncul adalah ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli, pembayar, layanan, dan infrastrukturnya. Perlindungan konsumen menjadi salah satu masalah terpenting dalam industri perdagangan elektronik, pembelanjaan daring, dan loka pasar. Saat ini, kita melihat tren konsumen yang membeli beberapa ukuran dari produk yang sama, sehingga mereka menggunakan kamar tidur mereka sebagai ruang untuk mengganti pakaian. Hampir 2/3 dari seluruh pemesan pakaian perempuan secara daring mengembalikan lagi barang belanjaan mereka setidaknya 1 buah dalam 6 bulan terakhir. Baik, sudah disampaikan hasil dari diskusi dari kelompok 2. Barangkali ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, silakan. Jelaskan permasalahan yang sering terjadi di toko daring antara penjual dan pembeli.
Ya, dijawab. Permasalahan yang sering terjadi meliputi ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli, barang tidak sesuai dengan deskripsi atau ekspektasi, proses pengaduan tidak jelas, terutama jika transaksi dilakukan di luar platform resmi seperti Instagram atau Facebook. Pengembalian barang yang tinggi, terutama pada produk pakaian, menyebabkan kerugian bagi penjual. Biaya operasional meningkat karena harus menanggung pengembalian barang. Kurangnya strategi bisnis dan ciri khas produk membuat toko daring sulit bersaing. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Tinggal satu. Nah, bagaimana menurut kelompokmu agar pasar tradisional di era digital masih bisa mendapatkan pelanggan dan tidak kehilangan pelanggan? Beberapa strategi yang bisa dilakukan seperti menggabungkan sistem belanja fisik dan daring agar pelanggan bisa memilih cara belanja yang sesuai, meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan di pasar tradisional, memanfaatkan teknologi digital seperti promosi melalui media sosial atau platform lokal, membangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan langsung dan produk yang bisa dicoba, meningkatkan daya tarik pasar tradisional dengan inovasi dan kebersihan lingkungan. Baik. Cukup kita buka 2 pertanyaan karena waktu yang membatasi kita. Kami persilakan untuk kelompok 2 menutup kegiatan presentasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Tadi sudah kita saksikan bersama beberapa kelompok yang mencoba mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Karena waktu yang membatasi kita, mungkin kita persilahkan 2 kelompok saja ya. Pak Guru yakin kelompok-kelompok yang lain, Pak Guru cek tadi mereka sudah benar-benar berusaha menjawab dengan semaksimal mungkin. Namun sepertinya hari ini tidak mampu akan mempresentasikan karena waktu kita yang terbatas. Oleh karena itu, anak-anakku semua, apa yang kalian diskusikan dari awal yang ada di LKPD itu masing-masing itu adalah bagian dari problem ataupun hal-hal yang terjadi di tengah persaingan ekonomi di era digital. Salah satu poin yang dapat kita ambil tadi dari kelompok 2 itu bagaimana di pasar Tanah Abang itu mengalami persaingan yang begitu ketat, yang mana di Tanah Abang itu terkenal pembelanjaan konvensional ya, belanja langsung. Namun saat ini mereka mengalami penurunan omset karena persaingan ketat dengan store-store yang online atau kios-kios online. Baik. Untuk itu sekali lagi anak-anakku semua, mari kita bekali diri kita dengan terus belajar terutama dalam hal teknologi untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat pesat. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini, kita mampu menghadapi perkembangan zaman ini dengan lebih bijaksana dan bisa menjadi ilmu baru dalam diri kita. Baiklah anak-anak semua, tadi sudah kita saksikan beberapa teman kita yang mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Untuk itu, Pak Guru akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan materi perkembangan ekonomi di era digital. Dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita diharapkan mampu menganalisis perkembangan ekonomi di era digital dan memahami dampaknya terhadap masyarakat di sekitar kita terutama. Untuk itu harapan Pak Guru dan anakku semua, mari kita lebih serius lagi belajar. Mudah-mudahan kita dapat terus mendapatkan ilmu baru sehingga kita mampu menghadapi tantangan zaman yang terus meningkat. Baik, mungkin hanya ini yang Pak Guru dapat sampaikan dalam pertemuan hari ini. Namun sebelum kita tutup, Pak Guru ingin menanyakan kepada anak-anakku semua, apakah pelajaran kita dari awal sampai akhirnya kita akan selesai menyenangkan? Ya. Baik. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus kita laksanakan dengan kondisi yang seperti ini ya, kondusif, rapi, kemudian serius. Dan yang terakhir, marilah kita tutup kegiatan belajar kita ini dengan doa dan sama-sama membaca doa kifaratul majelis.
Sekian dan terima kasih. Kurang lebih guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.